ada sukacita. Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Selamat datang adik-adik di ibadah sekolah minggu hari Minggu tanggal 12 September 2021. Hari ini kita akan beribadah kembali. Adik-adik duduk yang rapi ya, siapkan Alkitabnya, persembahannya, dan kita akan memasuki ibadah. Kita sama-sama bernyanyi. Hari ini kurasa bahagia. Marilah kita bangkit berdiri di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kebenaran, Engkau sungguh setia menuntun kami sehingga luput dari jalan orang fasik. Kami datang beribadah di tempat kudus ini. Kiranya Roh-Mu memenuhi hati dan pikiran kami, agar ibadah ini sebagai ucapan syukur bagi-Mu dan mazmur kemuliaan nama-Mu. Kami memohon pimpinan Roh-Mu untuk menuntun kami kepada kebenaran, serta mengarahkan iman kami melihat keselamatan yang Engkau nyatakan hanya bagi orang yang suci hatinya, jujur jalannya. Terimalah doa kami di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Adik-adik sekolah minggu, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk selalu hidup rukun dan saling mengasihi sesama ya. Untuk itu mari kita bernyanyi, oh betapa indahnya. Hidup dalam kesatuan.
dari Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memintai Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik duduk yang rapi, kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi Ku Ingin Dengar Cerita. Baik adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal melalui putramu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Saat ini kami bersyukur kepada Tuhan ketika Tuhan masih boleh memberkati kami, memberikan kami kesehatan, memberikan kami sukacita. Bahkan saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami, ajari kami untuk boleh dengar-dengaran akan firman Tuhan. Berfirman Engkau ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Anak Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Adik-adik, firman Tuhan buat kita pada hari ini diambil dari Keluaran 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakainya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan di tepi sungai Nil, lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Adik-adik sekolah minggu, tema ibadah kita, tema cerita kita pada hari ini yaitu sayang kepada adik. Nah adik-adik, tentu kita
bahkan adik-adik semuanya pasti ada yang disayangi. Siapa kira-kira yang kita sayangi? Apakah mama kita, papa kita, atau adik, atau bahkan abang kita, atau kakak kita, atau mungkin kita sayang kepada opung kita. Nah, adik-adik, cerita firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu tentang bagaimana seorang Musa yang disayangi oleh orang tuanya, bahkan dia disayangi oleh kakaknya, yaitu kakaknya yang bernama Miriam. Adik-adik, sebuah kisah yang terjadi pada waktu Musa lahir dan diselamatkan. Pada waktu itu, Raja Firaun membuat sebuah perintah bahwa ketika ada anak laki-laki di antara orang Israel yang lahir, maka semuanya harus dibuang ke Sungai Nil. Kenapa harus dibuang ke Sungai Nil? Apa yang mengakibatkan atau apa penyebabnya? Karena Raja Firaun khawatir bangsa Israel akan semakin berkembang di tengah-tengah bangsa Mesir. Raja Firaun takut, maka dia membuat perintah supaya setiap anak laki-laki yang lahir dari orang Israel supaya dibuang ke sungai Nil. Nah, adik-adik, demikian juga dengan kelahiran Musa pada waktu itu. Musa lahir pada waktu perintah itu disampaikan oleh Raja Firaun. Maka apa yang terjadi, adik-adik? Ibunya Musa, yaitu Yokebed, dia akhirnya menyembunyikan Musa di tepi sungai Nil. Apa yang terjadi, adik-adik? Ketika Musa diletakkan di tepi sungai Nil, maka yang bertugas untuk menjaganya yaitu kakaknya, yaitu Miriam. Nah, adik-adik, apa yang dilakukan oleh Miriam di sana? Dia selalu mengawasi adiknya. Dia selalu ada untuk boleh melihat bagaimana keberadaan daripada Musa pada waktu itu. Nah, adik-adik, apa yang harus kita lakukan ketika kita diberikan tanggung jawab untuk boleh mengasihi adik kita, bahkan mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita? Kita boleh melihat bagaimana kasih yang daripada orang tua kepada Musa, bahkan juga kasih daripada saudaranya, yaitu kakaknya sendiri, Miriam. Dia boleh memberikan masukan kepada putri Firaun untuk boleh mengatakan, akan kupanggilkah bagi Tuan Putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi Tuan Putri? Nah, adik-adik, ada sebuah tanggung jawab ketika Miriam di sini boleh membantu, bahkan boleh melihat bagaimana keberadaan Musa. Dia mempunyai tanggung jawab untuk boleh tetap mau datang, untuk boleh menyelamatkan Musa. Nah, adik-adik, tema kita hari ini adalah sayang kepada adik. Bagaimana kita sebagai seorang abang, bagaimana kita sebagai seorang kakak untuk boleh mengasihi adik-adik kita. Tentunya kita harus punya tanggung jawab. Siapa di sini yang sering mengganggu adiknya atau sering membuat adiknya menangis? Ya, untuk saat ini kita harus boleh mengasihi adik-adik kita, untuk boleh sayang kepada adik-adik kita. Karena apa, adik-adik? Karena Tuhan juga mengasihi kita, karena Tuhan juga menyayangi kita. Bahkan orang tua kita pun mengasihi kita. Oleh karena itu, mari kita terus berbuat baik, bahkan boleh mengasihi adik-adik, boleh mengasihi kakak kita, bahkan juga mengasihi abang kita. Ya. Nah, firman Tuhan pada hari ini mengatakan, mengingatkan kita supaya kita boleh saling mengasihi, supaya kita boleh memberikan yang terbaik di dalam setiap kehidupan kita. Nah, ayat hafalan kita mengatakan di Amsal 19 ayat 17, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu.
Ya, itu ayat hafalan kita dari Amsal 19 ayat 17, dikatakan sekali lagi, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Nah, mari kita hidup untuk boleh saling mengasihi, saling menyayangi satu dengan yang lain. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini. Mengingatkan kami bagaimana kami supaya boleh hidup di dalam kasih yang daripada Tuhan. Mengajari kami untuk boleh menyayangi saudara-saudara kami, menyayangi adik kami, menyayangi juga bahkan menyayangi abang, menyayangi kakak, bahkan juga menyayangi orang tua kami. Biarlah kiranya Tuhan Engkau yang terus memberkati kami, mengajari kami untuk boleh tetap mau datang kepada Tuhan. Kami serahkan Tuhan kehidupan adik-adik sekolah minggu ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan kiranya yang menolong, Tuhan kiranya yang memberkati setiap kehidupan adik-adik kami. Bahkan di tengah-tengah kondisi pandemi saat ini, mari Tuhan Engkau yang senantiasa memberkati kami, memberkati seluruh orang tua daripada adik-adik sekolah minggu. Tuhan yang terus memberikan kesehatan, Tuhan yang terus memberikan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Nah, Tuhan yang menjadi doa dan kerinduan hati kami, dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu ya Bapa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan kita. Kita sama-sama ucapkan, Kubuan dogalanganku, bahen harajawan minai bata. Marilah kita berdoa seperti doa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.